Oh. Wahid Ismail Salata, close the baboon. Oke, selamat malam. Aduh, ada apa Welcome nih? to our podcast, ya kan? Oh, kita welcome back, kayaknya guys. baiknya kenalin nama satu-satu dulu nggak sih, bro-broku semua ini bertiga. Kita, Oh, di situ nama gue Uns Nama asli apa nama samaran? Nama samaran dan nama asli aja. Gua, Cok. Yok. Nama samaran Uns, aku. nama panggung. Nah, diri dulu masing-masing. Uns Ansel, itu nama samaran. Nama Gua, aslinya nama gua Izzy. Rafa Kamal Akbar. Sedangkan nama gua itu, nama samaran gua Uns Hani dan nama asli gua adalah Narendro Ahmad Bagio. Kita dari perwakilan kelas 12 IPS 1 ya. Ya, dari 12 IPS 1, di mana kelas IPS itu yang paling meriah dan paling santuy sedunia. Pasti dong. Dan jangan lupa, IPS Inti. Ikatan Pelajar Smart. Ya. Santuy. Ikatan Pelajar Santuy. Ya, Ikatan Pelajar Santuy dan Smart. Kalau santuy doang nggak smart itu, aduh, jangan. Oh iya, Parah, boleh. Santuy. Jadi kita nih mau ngomongin apa nih? Kayaknya kita hari ini ngomongin apa nih, An? Ngomongin apa nih, Sel? Kayaknya yang Katanya lagi kita marak-maraknya seru nih. Apa nih? Koprut. pendapat nih, gue mau nanya. Pendapat lu tentang COVID nih selama ini nih gimana nih selama lu kita dari Maret ya, nggak sekolah ya? Ya, dari Maret kita. Setelah libur SMA. Maret, lu tuh nggak sekolah selama nih sampai sekarang nih sampai November, sampai Desember malahan. Udah Desember, udah akhir tahun. Sampai Desember. Ini, lu lihat ini dong. Lihat ini dong. Apa tuh? Tahu lah. Tema Kita kan COVID berarti rebahan. Oh ya, tema kita kasih tahu dulu. Tema kita tuh rebahan. Ya, rebahan santuy because of COVID-19 melanda seluruh dunia. Vibes rebahan, Cok. Bro. Ngomong-ngomong kita seluruh dunia, gua sekarang ada di Inggris. Distro di mana, Distro? Gue di Dubai, cu. Dubai, cuy. Ansel, gimana Ansel? Kazakhstan. Kazakhstan. Mohon maaf kalau ngelek-ngelek ya. Ya, gue juga mohon maaf kalau ngelek. Servernya kita jauh semua ya. Enggak, soalnya di sini tuh gimana ya? Jaringan bagus. Cuma jelek aja. Oke, hari ini kita jadi ngomongin tentang keseluruhan tentang COVID-19. Tapi yang bakal aku ngomongin lebih lanjut itu mungkin ke arah dampak dari COVID-19 buat kita yang ada di berbagai belahan dunia. Secara kita nih dampaknya nih. Iya, makanya. Tapi sebelum kita maju ke dampaknya, gue pengen nanya dulu ke lulu semua nih tentang COVID itu apa sih COVID, kan? Coba dari Distro dah, dari Distro. Gue pengen nanya kepanjangan siapa penemunya dan siapa penciptanya, ya kan? Sekaligus gue ingin nanya apakah vaksinnya udah ada gitu, ya kan? Asik. Kita kasih ke Distro sekarang. COVID yang gue tahu, yang di otak gue itu virus yang memadamkan aktivitas manusia. Terus masalah makanya kita pas banget pakai selimut ya. Karena yang berhubungan dengan COVID pasti berhubungan dengan rebahan. Lu belajar rebahan, lu kerja rebahan. Itu juga salah satu konsep kita ya. Menurut gue ya, jadi ya kehidupan gue di sini tuh ya terbatas, nggak bisa kemana-mana. Biasanya gue tuh kayak selalu beli barang-barang tuh kayak langsung ke tempatnya gitu, offline store gitu. Kalau sekarang tuh gue lebih banyak online, cu. Kayak lebih banyak online. Iya. Soalnya apapun sekarang juga serba online kan, kita belajar online, kita belanja online. Nah ini kita tuh, ini kita aja Zoom online. Iya kita ini aja online ya, karena kita beda negara. Jadi beda negara. Dan ininya tuh juga nggak ada. Ininya nggak ada nih. Duitnya seret. Jadi gimana nih, An? Kalau tadi Rafa udah ngasih tahu beberapa hal tentang apa itu COVID dan lain-lain kan, dari vaksinnya. Bahkan gue udah ngasih fakta-fakta unik tentang vaksin yang lu aja baru tahu kan. Sekarang gue pengen nanya ke lu nih, gimana menurut lu tentang apa itu COVID dan gimana sih menurut lu dampak-dampaknya buat kita? Sebelum menuju ke dampak sih, gue pengen nanya lebih ke vaksinnya udah ada belum sih? Karena gue tuh nggak sabar, gue pengen ke Indonesia lagi. Setahu gue vaksin COVID tuh baru ada setelah, kalau nggak salah setahu yang gue baca ya, yang gue tahu, itu setelah 18 bulan COVID itu ada gitu. Berarti kan setahun lebih ya, mungkin bisa tahun depan. Nah tapi kan kata menteri kita, Pak Nadiem Makarim, bilang katanya tahun depan kita udah bisa masuk kan, udah bisa normal lagi lah kayak biasanya.
Kayak Ya, biasa di benar. tahun lalu ya, bukan Itu tahun gue ini. juga Kalau biasa tahun ini. denger itu sih. Cuman ya kita Iya, itu tuh. berdoa aja lah semoga Amin, tahun amin. depan kita sudah beraktivitas seperti Masalahnya biasa. COVID tuh kayak menghambat banget. Ya banyak lah, ya udah tahu orang-orang menghambat kita buat aktivitas kerja. Ada orang yang kerja jadi PHK, terus ada yang sampai berhenti. Ya kayak gitulah. Kasihan. Benar. Sebenarnya juga buat tahun depan nih, ya masih percaya nggak percaya masalah tahun depan tuh udah aktivitas seperti biasa. Soalnya gue ngeliat data orang yang kena COVID di TV-TV tuh banyak yang meninggal, yang kena gitu. Dan saat ini kayaknya naik terus ya bro ya. Ya, makanya nih gue kalau misalnya kemana-mana tuh ya emang baik juga sih. Jadi menggunakan masker, hand sanitizer gitu loh. Ya itu udah itu juga jadi kewajiban dianjurkan kita ya. oleh pemerintah negara lain ya. Pasti itu. Oke. Dan gue pengen nanya lagi nih. Menurut lo lo berdua nih, kapan sih kayaknya COVID itu bakal selesai bro? Karena gue benar-benar udah bosen bro di dalam kamar. Unpredictable sih menurut gue itu sih susah banget ditebak. Soalnya kan seharusnya kan kita bulan November apa bulan Oktober gitu udah bisa masuk kan, udah diprediksi bisa sekolah kayak biasa lagi. Tapi kan nyatanya PSBB sama Bapak Anies Baswedan diperpanjang. Tapi PSBB-nya tuh PSBB apa sih namanya? Bukan sementara ya. Kayak lebih nggak terlalu ketat lah, nggak kayak terlalu ketat kayak PSBB yang pertama. Jadi kita kalau mau keluar rumah juga nggak terlalu diperketat banget. Tetap pakai masker, tetap apa protokol, tapi nggak pakai APD juga. Itu mah kelewatan kalau pakai APD. Keluar pakai APD. Panas ya, gerah anjing. Mungkin nih menurut gue ya, hilangnya COVID itu ketika semua yang ada di dunia itu mematuhi protokol. Enggak sembrono gitu, mentang-mentang deket nggak pakai masker, orang deket kok gitu loh. Iya, kalau misalnya kita bisa ikuti protokolnya ya dengan nggak jauh lah dari ini juga pasti kita bisa beraktivitas seperti biasa gitu. Karena gini loh, masih aja ada orang yang kayak maksain buat ke mall. Kemarin gue lagi ke mall ngeliat orang ke mall, dan itu juga ke mall goblok. Oh gitu. Saya juga ke mall sebenarnya, tapi kan saya ya nggak sering. Lalu bentar, kan kita tadi ditanya nih sama Unshani. Iya. Kita tanya balik dong, Unshani gimana nih? Itu COVID itu apa sih? COVID itu apa? Menurut gua ini ya, COVID itu semacam perintilan virus yang menyebar bisa lewat udara, bisa lewat droplet juga, ya kan? Dan itu pertama kali kita semua tahu ditemukannya di Cina ya. Maksudnya ngadi-ngadi emang. Dan untuk pertanyaan kedua gue sih lebih kayak bilang kalau COVID-19 ini kapan selesainya, kita semua nggak tahu kapan bro. Karena yang pasti yang gue yakini sampai saat ini ya, pemerintah dari Indonesia, dari pusat maupun daerah, menurut gue mau nggak mau sudah harus menerapkan yang namanya herd immunity bro. Dimana kayak menyeleksi orang-orang yang kuat untuk tetap hidup. Karena di benar. Iya kan, betul kan? Karena di kondisi pandemi ini yang pemerintah pikirkan sebenarnya ada dua yang besar. Yang pertama tentang manusianya yang harus diselamatkan atau kondisi ekonominya yang harus diselamatkan. Kan begitu kan? Bingung. Betul. Itu bingung. Gua rasa pemerintah saat ini mungkin lebih mempersiapkan untuk menyelamatkan keadaan ekonominya. Karena kalau manusianya yang mati, ekonomi juga nggak bisa jalan kan. Dan gua rasa sebenarnya sejak PSBB pertama, sejak new normal, itu mau nggak mau, setuju nggak setuju, pemerintah udah jalanin herd immunity bro. Percaya nggak sih lo? Gue sih menurut gue gitu. Percaya sih gue percaya sih itu. Ya kan? Oke, lanjut lagi nih. Ngomong-ngomong soal masker. Sekarang tuh banyak kayak orang tuh gimana ya? Bukan orang sih, kayak anak-anak muda tuh. Tuh masker scuba kan? Iya, tahu banget gue bro. Itu jadi kayak ajang dari kain gitu doang. Iya. Bukan orang tuh pakai bukan buat memenuhi protokol kesehatan. Gua nggak tahu bukan seozon, tapi saya tahu yang dari gue baca di sosial media tuh orang tuh pakai masker scuba, anak muda tuh pakai masker scuba. Itu kayak buat katanya kalau cowok nambahin kegantengan 90% kayak gitu. Menurut gua kalau misalkan lu mau nambahin kegantengan lu lu jangan pakai masker, itu mah lu nutupin muka lu. Pakai masker begini nih, kelihatan muka doang. Pakai isi. Tapi makanya kalau kita lihat di awal-awal pandemik tuh masker tuh banyak yang nimbun, Cuk. Kasihan. Iya, banyak yang nimbun.
Kasian gitu. Masker yang kayak masker medis gitu. Iya, makanya sejak awal pandemi kan sempat rame ya beritanya. Rame berita ini menggagalkan rencana penimbunan lah istilahnya ya kan. Terus juga di gue dengar tapi banyak banget tren-tren yang aneh gitu. Iya, boleh bener. ngomong anjay. Iya. Gue rasa itu mungkin salah satu dari dampak COVID, bro. Orang tuh jadi capernya tuh, capernya tertahan, dia mencari caper lewat celah sosial media. Iya. Mas sekarang sosial media jauh-jauh hari itu. Gimana nih biar gue bayangin aja, bro. Orang 7 bulan. 7 bulan kita hitung ada dari ini ya, dari Maret. Orang 7 bulan megang 7 bulan apa 9 bulan? 9 bulan ya? Ya. Megang HP doang, HP doang, main sosial media, main Instagram, main TikTok, lu bayangin. Lu sekarang nih bedain. Sekarang tuh lu bedain tangan gua. Ngapa? Kan gua megang HP seringan kanan ya. Lebih panjang kan? Lebih panjang kan kanan. Aneh. Lu rata. Iya, bener, bro. Gua kanan. Gua kanan doang. Gua juga ini. Tuh lu. Iya. Oh iya. Makanya bahaya ini emang. Dan kadang kan sekalian gue tuh kalau misalnya di rumah olahraganya tetap gue main badminton sih. Oh iya, olahraga nggak juga dilupain dong yang pastinya ya kan. Iyalah. Saya mau nanya, apakah Bapak Rafa olahraga? Ngomong-ngomong soal olahraga. Nih, badan udah backpack nih, bukan six-pack lagi. Backpack tas, backpack itu tas. Iya, backpack itu tas. Ya nggak apa-apa lah, yang penting mah ada gitu. Roti. Gue juga kalau misalnya lu ini ya backpack lu mau nunjukin ini gue. Gue juga ada dong nih ya. Udah semakin jalan. Tuh. Iya. Wah, mantap. Ada semua ya. Ada dong. Lu pusat. Habis itu gue juga mau liatin ini gue. Nggak bercanda ya. Roti robeknya ya. Iya, ngomong-ngomong itu wejangannya diminum dulu. Itu kita dapat sponsor dari Nestle. Sponsor dari mana? Nestle. Nestle tuh kalau nggak salah susu. Kita minum dulu. Enak itu ya? Wah, iya pasti itu Ultra. Saya lebih suka Nestle daripada susu Ultra. Karena kalau gue lebih suka Ultra sih. Susu Nestle tuh kayak kombinasi pencampuran antara susu dan kayak susu doang. Nestle itu kan susu ya, nggak ada campuran lain, jadi enak gitu. Jadi dan susunya susu ayam ya? Enggak, ayam nggak susu. Susu ayam. Oke, kita lanjut lagi. Lanjut. Oke. Langsung aja nih. Gue mau nanya dulu. Oke, tanya dulu. Selama COVID nih, lu ngapain aja sih ini selama COVID? Gitu. Ada kegiatan apa? Atau lu bikin konten di YouTube? Bukan kita doang juga sih ya. Kebanyakan orang ya. Apalagi yang masih nganggur kayak kita cuman sebagai apa tuh? Lanjut. Ya, Lanjut. Ya, jadi kita tuh cuman rebahan, main HP. Ya paling kalau misalnya keluar ya bentaran doang, itu juga udah ditelepon sama emak. Pulang, bahaya. Oke, pulang. Bener. Sama suka. Kalau gue main sih sama orang tua gue, gimana ya, orang tua gue tuh kayak udah percaya, maksudnya ya udahlah, tahu kalau gue tuh kayak gimana orangnya. Orang tua gue ya, namanya orang tua ya pasti tahu, nggak tahu kalau nggak tahu. Jadi tuh orang tua gue percaya kalau misalkan walaupun gue nggak disuruh pulang, gue tuh tetap pulang jam segitu. Misal kayak tadi lu misalnya jam 10 disuruh pulang, mak gue tuh nggak bakal ngabarin, nggak bakal ngasih tau gue. Bukan nggak sayang, karena orang tua gue tuh baru pengen ngomong antara bukan nggak sayang. Orang tua gue paham gitu. Kalau misalkan ya nggak mau lah anaknya dikekang terus, ya biarin bebas, tapi tahu aturan. Dan guanya juga tahu aturan, nggak maksudnya nggak walaupun dibebasin gitu, gua nggak bebas banget. Ya itu juga berbeda-beda orang tua juga sih. Oh juga ya, pasti nggak bisa disamain. Ada berita gini nih, gue bukannya kesel ya, geram gitu. Ya mungkin ini juga gara-gara dampak corona ya kan. Jadi ada berita nih, anak dibunuh oleh orang tuanya karena belajar online tidak paham-paham. Wih, kurang serem apa? Ada beritanya serius. Mama auto jadi psikopat ya?
Enggak, serius ada di Twitter, gue ngeliat di Twitter. Di Twitter. Jadi anaknya itu dikasih pelajaran apa ya? Pokoknya ya gitu, kalian tau lah Pak pelajarannya. Iya. Susah menurut kalian gitu. Dia nggak paham. Bro. Orang tuanya kesel, jadi dibunuh anaknya. Gila. Sampai dibunuh, bro. Serius, ada. Oke, ini kita udah mulai masuk ngomongin ke arah dampak-dampak dari kita selama di rumah terus nih. Kita kan juga masih pelajar nih, ya kan? Selain banyak pelajaran yang mungkin bagi beberapa siswa nggak ngerti, menurut lu apa lagi sih dampak-dampaknya, bro? Kalau gue sih itu sih, yang paling belajar tuh gue jadi nggak nyaman, bro. Karena gue belajar jadi lebih capek dari pas masuk sekolah. Lu ngerasa nggak sih? Karena kalau itu tuh pasti. Kalau itu gue capek. Karena ya kita mantengin laptop, mantengin HP hampir 12 jam. Iya, karena kita juga gini kan, ada 2 yang di otak kita tuh di rumah itu libur, padahal itu hari sekolah. Jadi yang dimana kita begadang pas paginya itu ternyata sekolah. Nah, adanya daring kita ketiduran, tugas jadi numpuk. Iya, benar. Tugas men selalu numpuk, men. Gue selalu ngeluh soal itu sih ke guru-guru gue. Kayak dampak pandemi itu udah dari sekolahnya berat, dari tugas pun diberatin juga. Gue kadang agak repot sih sama masalah tugas itu. Kalau lu gimana, Sel? Kok ya gue belajar dari kesalahan aja. Kalau misalkan lu udah ngerjain tugas, ini gue tuh sering banget. Gue ini udah ngerjain tugas nih, misalnya deadline jam 1. Gue udah ngerjain tugas jam 11 lah. Gue udah ngerjain cepet-cepet. Dan gue niat buat sholat. Habis sholat gue mandi, gue makan. Habis makan ternyata gue mau ngumpulin tugas. Dan ternyata gue tuh telat. Gue tuh kebiasaan banget kayak gitu. Kalau tengah-tengah jam 1, tengah jam 2, pasti dikejar banget deadline. Dan gue udah gak save ke gurunya. Gue bilang, maaf Bu, assalamualaikum, saya Rehan, gini. Saya telat, maaf, gini. Dan gue udah ngirim tugasnya nih via Japri, via WA. Dan ternyata nama gue pas kemarin disangka gue belum ngumpulin tugas, padahal dia yang suruh Japri, beliau yang suruh Japri. Dan kayak nggak dibaca. Kayak lebih ke miskom ya. Miskom. Dan menurut gue itu salah gue. Enggak, bukan salah guru. Karena gini nih, nggak semua orang teknologinya bagus, men. Ilmu pengetahuan teknologinya bagus. Apalagi gue bukan medek ya. Guru-guru yang udah berumur itu wifi itu juga kasihan. Iya, benar. Iya, benar banget. Yang nggak pakai wifi, yang cuma modal kuota, dan kuotanya tuh cuma sekali beli tuh mahal banget, men. Dan alhamdulillah kita dapat kuota dari Kemendikbud dan Kemenak ya. Sponsor lagi. Dan itu tuh nggak boleh diperjualbelikan tuh, inget guys. Nggak boleh diperjualbelikan, guys. Nggak boleh. Untuk menghargai juga gitu. Walaupun ya nggak seberapa, cuman itu sebuah bentuk apresiasi kepada walaupun kuota buat WhatsApp cuma 500 MB, kuota yang lainnya 25 GB itu nggak apa-apa. Seenggaknya kita dapat kuota, iya kan? Iya, betul. Makanya sempat gue sebenarnya nyari ya, gue jujur-jujuran aja, gue nyari di YouTube atau di Google cara mengubah kuota belajar menjadi kuota universal untuk semua kebutuhan. Kan lumayan, bro. TikTok itu tuh banyak. Sumpah, dari TikTok itu tuh kayak banyak gue ngeliat di IG nih. Di IG kan biasanya kayak ada yang re-upload TikTok gitu. Itu tuh banyak kayak gitu. Diubah. Salah satu dampak COVID itu. Gue download TikTok sejak pandemi bulan sekitar Septemberan. Gila, gue langsung sayangnya gue baru-baru ini gue download TikTok itu. Karena menurut gue gimana ya, platform kayak gitu tuh menambah wawasan. Satu, menambah wawasan. Kedua, ya lu jadi apa ya? Jadi tahu banyak hal yang lu nggak tahu. Ya menambah wawasan ya, itu paling intinya kalau lu download kayak gitu. Kalau lu gunainnya secara bagus ya, secara positif dan negatif, ya itu tuh bagus buat lu. Kayak misal betul. cara di learning, kan kita pakai learning ya. Ini cara ngupload. Kan ada batasan MB 6 misalnya kita ngupload. Misalnya kita ngupload 25 MB, tapi kok nggak bisa. Di learning tuh gue pernah nemu caranya kayak gini. Size tuh dikecilin kayak gini. Itu tuh kayak menurut gue suatu ilmu yang nggak ada. Gue nggak pernah pelajarin, dan itu tuh ada di TikTok. Kalau lu gunain positif, TikTok tuh kayak gitu. Out of the box lah ya. Iya, out of the box, bener banget. Jadi TikTok nggak cuma ngedance doang lah, atau nggak cuma kayak info yang bahkan PTN, SNM, SBM, UTBK. Wah, bener banget, itu ada. Ya, betul. Dan Instagram juga gara-gara adanya dampak ini tuh temen makin usil ya kan? Iya, benar. Benar. Kita dipinjam.
Lu tau lah IG yang barusan si Rehan ngomong dipencet like kan ketahuan. Gue unlike lagi dong ya kan. Nah alhamdulillahnya Instagram tuh udah nggak ada gitu. Orang yang bisa ngelihat. Kan dulu ada tuh kalau bisa kita pencet di tombol HP, kita geser ke kiri itu kan kelihatan. Misalnya Rafa ngeliat foto apa, Rafa ngeliat video apa sekarang. Jadi kita privacy kita lebih tetap terjaga gitu. Itu fakta unik ya. Dulu gue nggunain itu untuk nge-stalking pacar gue online atau enggak. Oh iya benar. Aduh. Dulu itu. Dan gue hampir mau ganti HP gara-gara COVID ini. Sumpah memori tuh nggak bisa diatur. Ya, parah. Oh iya juga. Terus WA tuh selama pandemik tuh gue selingin sama game boy. Game tuh paling seru kan. PUBG. Oh iya benar. Itu salah satu mengatasi dampak-dampak yang lo alami sekarang ya. Kayak lo pasti ngerasain nggak sih? Dampak paling utama yang lo rasain itu capek, stres, pusing, dan lo kayak pengen udahlah, lo pengen diculik tante-tante aja langsung kaya. Ini menurut gue ini pertama kali gue ngalamin titik kejenuhan gue dalam belajar. Gue tuh jujur gue tuh nggak pernah ya. Kayak nggak pernah mikir kalau gue bakal jenuh sama yang namanya belajar. Bukan capek sih ada, tapi jenuh tuh gue tuh nggak pernah. Tapi sekarang ini kayak gimana ya? Astagfirullahaladzim, gue capek banget, gue mulai jenuh, gue udah mulai males sama namanya belajar, gue mau libur aja. Itu tuh gue kepikiran kalau misalnya ada libur, misalnya nih minggu udah libur kayak hari ini nih, ini kan hari Minggu, kita record hari Minggu. Hari ini libur, besok tuh sekolah. Kita tuh kayak gimana ya? Males banget masuk, tapi ini udah kewajiban ya, namanya kewajiban kita harus laksanain. Ya udahlah. Bener. Ntar kita ada aja lah kesiangan, ada aja ngamut. Ya itu bikin otak nih nggak bakal nerima pelajaran-pelajaran yang dikasih sama guru. Nerima mungkin nggak jangka waktunya nggak lama. Nggak jangka panjang, nggak lama. Karena lu capek kok, ya kan? Kayak capek tiap hari lu belajar depan laptop. Gimana? Nanya betul. Gue nanya nih. Ini kan kita kan pasti juga kayak main HP, rebahan tuh juga pasti ada bosannya juga, sama belajar juga bosan kan. Gue nanya ke lu satu-satu nih. Selain itu, lu ngelakuin apa aja sih? Aktivitas lu ada apa aja sih selain itu? Kalau gue kalau gue makan gini. Gue gunain buat buka jualan online gitu loh. Oh iya, jualan beli termakna ya. Beli termakna punya Rafa. Kawan kita disponsori juga. Oleh termakna, tapi udah habis. Dan botolnya udah dibuang. Belum diantar ya? Jadi nggak ada. Kopinya belum diantar. Belum. Belum diantar. Ntar habis ini gue langsung antar nih. Oke, langsung. Baik. Banyak sih kalau misalkan kegabutan di pandemi itu salah satu solusi untuk mengatasi dampak pandemi nggak sih? Kayak lu berbisnis lu bisa dapat menurut gua kalau misalkan gini, kalau orang-orang yang cerdas memanfaatkan suatu, ini kan sosmed lagi gila-gilanya nih, maksudnya orang lagi parah-parahnya lah main sosmed. Orang lagi parah-parahnya nih main sosmed. Nah, si Rafa nih pinter, dia tuh bikin suatu produk. Thank you. Dan dia jualannya dengan cara pre-order. Orang tuh harus pesan dulu buat dapetin barang itu. Menurut gue itu salah satu strategi yang bagus. Menurut gue. Karena orang bakal mikir, wah kopi nih. Orang Indonesia nggak pernah lepas dari kopi. Yakin gue, orang Indonesia tuh nggak pernah lepas dari kopi. Gue salah satu orang yang pencinta kopi. Tapi gue nggak minum kopi sering-sering. Paling weekend gitu doang. Gue takut nggak tidur. Gimana nih? Takut nggak tidur. Gue tuh suka kopi. Gue suka tuh sama cinta beda. Kalau cinta tuh bakal gue lakuin sehari-hari. Oke. Kalau suka tuh ya gue bakal minum kapan aja yang gue mau, mood gue. Kenapa gue nggak minum tiap hari? Karena gue ngerinya kalau misalkan gue minum tiap hari gue nggak bisa tidur dan gue kesiangan nanti sekolah. Gue pengennya kayak gitu. Makanya nggak gue minum gitu. Dan itu salah satu cara yang bagus. Dan teman-teman gue, saudara gue, saudara gue tuh banyak yang jual-jualan online kayak gitu. Ada yang jual baju, ada yang jual risol kayak gitu, makanan rumah dijualin ke teman-teman. Tapi gue dengar hari ini jual mainan gemes ya. Iya, gue sekarang itu. Gue sekarang itu selain jualan makanan-makanan ringan seperti roti, ciki-cikian, gue juga jual slime, ya kan? Gue juga jual slime. Jadi itu original bikinan gue. Jadi lu kalau mau beli, linknya ada di bawah. Linknya ini website Oren Hitam. Tuh ada rasanya ada bau-bau aromanya, ada roti, coklat. Ya betul. Kurang inovasi apa coba tuh? Dan gue juga sekarang lebih ke jualan anggur ya. Anggur apa? Banyak banget jualannya.
Iya. Mana? Kamu tuh banyak banget ya. Nah, gila. Distributor kalau gue sih lebih ke distributor. Nah, tunggu nih. Gue pengen lanjutin nanya lagi nih. Tunggu nih. Selain selain solusi kan kita udah ngejelasin solusi tadi dari masalah dampak dari COVID ini, kita lebih ngasih ke solusi mulai dari main game untuk melepas stres, lu jualan. Nah, selain dua itu menurut lu apa sih yang kayaknya yang kayaknya bagus dah? Kebanyakan orang sekarang bikin konten sih. Iya, konten, bener-bener konten. Bikin konten. Banyak. Bikin konten. Kayak kita sekarang, konten podcast. Ya sih. Konten podcast. Paling seru sih menurut Iya, gua. paling seru makanya. Juga menambah wawasan gitu, sharing-sharing lah. Betul, sharing-sharing. Dan kita kayak lebih bisa kangen-kangenan ya sama teman-teman. Walaupun nggak bisa kayak peluk offline gitu loh. Iya, betul. Nggak bisa peluk. Menurut gua, COVID itu jangan diliatin dong. Ini ada tato baru gua nih, bentuknya tengkorak. Lihat. Menurut gua COVID ini begini. Menurut gua COVID sekarang ini bukan suatu hal yang selalu lu anggap negatif. Ini tuh bisa berdampak positif. Orang jadi banyak yang berkembang dalam sosial media, dalam berbau hal online. Orang tuh jadi berinovasi, bisnis makin jalan. Ya, menurut gua nggak selalu hal negatif lu lakuin. Maksudnya nggak selalu COVID ini negatif nih. COVID ini bikin kita kayak gini. COVID ini bikin kita puasa nih jadi nggak enak. COVID ini bikin kita lebaran nggak bisa ketemu saudara-saudara. Enggak. Menurut gua enggak. Alhamdulillah di daerah gua di Depok ya. Alhamdulillah gua tinggal di Depok, bukan di Kajasan. Itu Kajasan bohongan. Gua di Depok pas lebaran. Alhamdulillah. Gua juga di Tangsel. Di daerah gua tuh. Gua nih gimana ya? Gua tuh orang Betawi. Namanya orang Betawi, saudara semua satu kampung nih. Gue saudara semua, sumpah demi Allah. Gue tuh satu kampung saudara semua. Jadi mau lebaran, ya tetap ngikutin protokol kesehatan. Dan kita udah tahu, nih orang sakit apa enggak. Jadi kita bisa memanage. Kita nggak sembarangan kita lebaran kayak gitu. Kita tetap lebaran kayak biasanya, tetap yang dianjurin. Kita silaturahmi, kita maaf-maafan. Tapi sesuai sama protokol. Kalau gue kemarin kayak gitu. Jadi ya nggak selalu hal negatif. COVID tuh menurut gue ada hal positifnya. Oke, dan menurut gue ya itu yang nggak selalu emang benar-benar ya banyak lah yang bisa kita atur, banyak yang bisa kita gunain, banyak yang bisa kita lakuin di COVID ini. Kita jadi banyak waktu luang sama keluarga. Yang tadinya lu kerja dari jam 6 sampai jam 7 malam. Jam 7 malam lu udah capek atau lu ada ketemuan sama temen-temen lu. Ya sekarang kita bisa ketemu keluarga lebih gitu, waktunya lebih banyak. Iya benar banget, benar banget. Dan dampak buruknya ekonomi kita makin sulit itu kayak gitu. Mau ke Australia. Bro, gue hari ini mau terbang ke Australia. Gue cabut duluan kali ya. Oke. Tapi sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, gue pengen minta kesimpulan juga Rap dari lu. Sekalian doa-doanya mungkin buat negara kita. Biar COVID ini mungkin makin selesai, gimana kesimpulannya? Kan Rehan udah Ansel udah ngasih nih tadi kesimpulannya. Kan dari lu, Rap. Kesimpulannya ya menurut gue dari adanya penyakit ini tuh kita bisa lebih sadar dengan adanya kesadaran pada diri kita lah, nggak egois gitu loh. Terus untuk apa tadi selain simpulan doa ya? Mungkin doa atau segala hal tentang lo harapin apa sih? Buat doa yang terbaik untuk kedepannya, semoga kita tuh bisa beraktivitas seperti biasa lah. Siapa sih yang nggak mau kayak biasanya main bareng tanpa batas, nggak diatur-atur lagi. Ya, pokoknya yang terbaik lah untuk kedepannya gitu. Ya. Dan satu lagi dari lu segitu aja. Dari gua, segitu aja. Dari gua buat lagi buru-buru nih, kita udah mau tahun baru nih. Oke. Udah mau tahun baru. Ya lu tau lah tahun baru kayak sebelum-sebelumnya tuh kayak gimana, kita main petasan, kita bakar-bakar jagung, kita kumpul sama keluarga. Dan gue mohon kalau misalkan lu mau ngelakuin itu, lu patuhin protokol kesehatan, lu pakai hand sanitizer, lu pakai masker. Ya, terus betul. Lu jangan ricuh lah jadi lagi COVID kayak gini tuh, lu jangan ricuh. Lu boleh main petasan, nggak ada yang ngelarang. Kalau dari gue tuh nggak ngelarang karena gue juga pasti nyalain petasan buat yang namanya meriahin tahun baru, kita menyambut sesuatu yang baru. Mudah-mudahan di 2021 ini kita doa. Mudah-mudahan COVID hilang, kita jalan kayak baru lagi, suasana baru, apapun itu baru. Karena tanggal 1 kemarin, itu tuh langit Jakarta cerah banget. Itu awal yang bagus menurut gue di bulan Desember. Ya, cerah banget di bulan Desember. Menjadi awal yang bagus juga buat di 2021 nanti. Iya, bener banget. Mudah-mudahan. Thank you, Rehan. Dan terakhir nih, dari gue langsung ya.
tadi kita bertiga udah ngasih dampak-dampak kita. Dampak-dampak tuh menurut kita yang paling kerasa banget ya. Dan solusinya juga kita udah ngasih beberapa. Dan terakhir sih kalau dari gue, pesan-pesan yang gue mau kasih adalah yang paling penting buat semua orang untuk patuh pada protokol kesehatan. Pasti terus, harus. Pasti lu harus selalu sabar, karena sabar adalah kunci dari keberhasilan semua penduduk untuk menghadapi pandemi ini. Dan yang terakhir, jaga kesehatan lo sih, dan keluarga lo yang penting. Dan gue juga ngasih doa buat imunibilitas, apa sih itu? Pokoknya imun tubuh lu tuh harus kuat. Imunisasi. Iya, betul. Bukan imunisasi. Dan yang terakhir ya, harapan gue dan doa-doa gue semoga kita juga sehat selalu, negara ini sehat selalu lagi. Dan terakhir, semoga pandemi ini cepat selesai. Oke? Oke, men. Oke, terima kasih kepada Unch Distro, Unch Ansel atas waktunya. Dan gue berterima kasih juga ya atas telah meluangkan waktunya. Rafa udah harus pergi ke Australia, gue harus balik lagi ke Inggris ya. Ansel harus balik ke Depok karena tadi kasetan perang. Baik. Iya. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah dengerin podcast kita bertiga, podcast seperkomengan. Ya, terima kasih. Wahid Ismail Zalaza, close the babun. Dah.